54 tahun sejarah tambang Grasberg, Freeport yang jadi rebutan. Tambang Grasberg yang dikelola oleh Freeport merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Namun tak mudah mengambil alih tambang ini, yang sebelumnya dikuasai oleh Freeport McMoran Copper and Gold Inc., perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Berikut ini sejarah tambang Grasberg dari dikuasai pihak asing sampai kembali ke Ibu Pertiwi. Tapi sebelum dilanjut, aku ucapkan selamat datang di channel DJ Irianto yang membahas berita-berita eksplorasi tambang underground di dunia. Pastikan kamu subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini. Kalau kamu suka, beri jempol dan jangan segan-segan buat kasih komentar. Tahun 1936. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jean-Jacques Dozy, pada 1936. Dozy melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak. Saat Dozy bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Journey Petroleum Maatschappij atau NNGPM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu, kondisi dunia tidak mendukung. Menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Tahun 1959. Pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, Direktur dan Pakar Ahli Pertambangan Freeport dengan Jan van Vruijsen, Direktur Pelaksana S. Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Vruijsen bercerita kepada Wilson isi buku Dozy ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal Gunung Tembaga Grasberg. Tahun 1960. Berbekal buku tulisan Dozy, Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Persis seperti yang ditulis oleh Dozy, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Artsberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Tahun 1961. Tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun juga jengkel dengan sikap Presiden Amerika Serikat kala itu, John F. Kennedy, karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. Tahun 1967. 2 tahun sebelum PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat Papua, Freeport sudah mendapat kontrak karya pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya. Tahun 1991.
Pada tahun 1991, kontrak karya kedua kembali ditandatangani dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu, sebab kebijakan baru tentang pertambangan atau minerba sudah ada. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak. Freeport mengancam bakal memperkarakan pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional jika tetap memaksa mengubah kontrak. Kala itu Freeport terlihat semena-mena dan arogan, sedangkan di sisi lain, pemimpin kita terlihat lemah tak berdaya. Tahun 2001, eksplorasi cadangan tembaga dan emas di tambang Grasberg mencapai puncaknya tahun 2001. Lebih dari 140 triliun investasi telah dibenamkan di pertambangan ini. PT Freeport mulai mengeruk isi perut gunung emas Papua. Sejak itulah, Freeport seolah jadi hal yang selalu menjadi pembahasan turun-temurun setiap peralihan pemerintahan. Siapapun presiden Indonesia yang terpilih sepertinya tak berdaya menghadapi soal tambang terbesar ini. Tahun 2009. Mengakali penerimaan yang seharusnya masuk ke negara, akhirnya pemerintahan melarang ekspor mineral mentah. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, yakni pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi. Lalu, Freeport terpaksa membangun smelter berkapasitas 2,5 juta ton per tahun, senilai 2,3 miliar US dollar. Tahun 2017. Tahun 2017 proyek smelter pun rampung dengan bantuan perusahaan tambang. Namun polemik keberadaan Freeport di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara minerba. Intinya, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya KK menjadi IUPK. Selain itu, harus tetap membayar bea keluar. Salah satu perusahaan yang getol menolak aturan ini adalah Freeport. Presiden dan CEO Freeport, McMoran Inc., Richard J. Anderson, secara resmi menolak keputusan pemerintah yang ingin mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Tahun 2021. Kontrak karya kekal Freeport berakhir pada tahun 2021. Perusahaan ini tentu saja ingin segera memperpanjang kontrak dengan pemerintah. Di sisi lain, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menambah kepemilikan saham. Maka, pemerintah meminta Freeport untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap. Sebelumnya, mayoritas kepemilikan tambang Grasberg dikuasai oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoran Copper and Gold Inc. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 81,28%. Yang artinya pemerintah Indonesia hanya pegang sekitar 9,36% dan PT Indo Copper Investama sebanyak 9,36%. Akhirnya, proses negosiasi intensif pun dilakukan yang melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan PT Inalum Persero, Freeport McMoran Inc., dan Rio Tinto hingga menemukan titik terang. Kemudian saham mayoritas divestasi Freeport resmi dialihkan kepada PT Inalum Persero, perusahaan BUMN milik Indonesia. Sehingga kepemilikan Inalum meningkat, yang dulunya hanya 9,36% kini menjadi 51,23%. Saham 51,23% ini terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Begitulah guys, setelah 54 tahun, akhirnya tambang Grasberg yang dikelola Freeport bisa kita kuasai. Semoga pemerintah bisa mengelola dengan baik dan hasilnya bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama saudara-saudara kita di Papua, menjadi lebih sejahtera. Hai, jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!